Ya, jumpa kembali di channel saya. Saat ini saya tengah mempersiapkan eee, peralatan yang akan saya bawa dan istri, eee, untuk pendakian 2 hari 1 malam ke Gunung Gede. Ya, seperti biasa saya selalu mempersiapkan terlebih dahulu, kemudian packing ya. Nah, kali ini saya bukan membahas mengenai persiapan perlengkapan saya, tapi saya ingin sedikit eee, share apa yang saya lakukan untuk menghindari eee, atau mengurangi impact kedatangan saya di gunung, ya. Yang utama itu adalah mengenai sampah. Yang saya lakukan itu bagaimana mengurangi sampah itu mulai dari awal persiapan ini, ya. Biasanya yang pertama itu yang saya lakukan adalah membuang kemasan-kemasan yang tidak perlu pada makanan. Misalnya biskuit ya, atau makanan lainnya yang dalam kotak kemudian ada lagi bungkusnya. Nah, yang kotak itu suka saya buang ya. Bisa juga beberapa biskuit yang tidak terlalu nempel atau kering itu saya buang bungkusnya, saya masukin ke dalam ziplock ya. Plastik ziplock yang bisa berapa kali pakai ya. Jadi kayak teh ya, teh itu bungkus kardusnya saya buang di rumah, saya masukin ke dalam plastik ziplock. Nah, itu sudah usaha kita mengurangi sampah. Pertama, dimulai saat kita mempersiapkan perjalanan kita dari rumah. Ya. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah pada persiapan kita? Ya, rencanakan logistik kita yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah. Ya, ingat ya, sampah itu bukan hanya sampah plastik kemasan atau kertas atau apapun itu, bekas sisa makanan pun adalah sampah. Ya, kenapa itu saya bilang sampah? Ya, memang itu akhirnya akan di-recycle oleh alam, akhirnya akan larut sendiri ya. Cuma itu tidak akan, prosesnya tidak sebentar atau sehari 2 hari ya. Sampah sisa makanan yang kita buang di gunung itu akhirnya dimakan sama binatang di gunung, dimakan babi, dimakan monyet ya. Akhirnya babi tersebut menjadi agresif karena di pikiran mereka melihat ada manusia, ada makanan, dan sehingga yang terjadi sekarang lah di gunung-gunung di Indonesia, babi banyak merobek-robek tenda ya, monyet jadi agresif di Rinjani ya, karena itu proses yang begitu lama. Mereka makan dari sisa makanan yang dibawa oleh manusia, dibawa oleh pendaki gunung. Akhirnya mereka menjadi tahu manusia datang pasti bawa makanan, akhirnya mereka menjadi agresif ya, seperti itu. Jadi sampah itu bukan hanya sampah bekas makanan, bungkus makanan plastik, tapi sisa makanan juga sampah ya. Jadi bagaimana kita membawa logistik ya, usahakan tidak terlalu berlebihan, tidak menghasilkan sampah di sana ya. Kalau saya pribadi untuk pendakian gunung yang pendek ini ya, cuman 2 hari 1 malam, itu saya lebih sering bekal nasi bungkus. Seperti contoh makan siang saya bekal nasi bungkus, malamnya saya bekal beli nasi, saya panaskan. Kalau saya malas masak nasi ya, kalau saya rajin saya masak nasi panas. Nah, untuk lauknya saya lebih sering membawa lauk yang instan, cepat saji. Seperti contoh yang saya pegang ini adalah lauk opor ya, opor ayam ya. Masaknya ini untuk porsi 1 orang sekali makan ya. Masaknya sangat gampang ya. Ini dicelupkan saja ke dalam air panas mendidih selama 15 menit dengan bungkus-bungkusnya. Lalu 15 menit kemudian Anda bisa makan nikmatnya opor sama dengan opor yang di restoran nikmatnya ya. Anda tidak perlu harus motong-motong segala macam, apalah ulek segala macam, tidak menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan hanya paling bungkus ini saja, dan kita bisa dengan mudah membawanya turun ya. Jadi itu, jadi sampah, banyak kan teman-teman tuh sering hanya melihat sampah itu
berupa bungkus makanannya saja, ya, sementara sisa makanannya menggeletak di mana-mana, dan itu menjadi busuk dan menjadi bau di lokasi camp, ya. Jadi mari kita coba mengurangi semua jenis sampah yang kita hasilkan di gunung dan membawanya turun, ya. Oke, itu yang pengen saya share untuk perjalanan kali ini. Nanti kita lihat di gunung bagaimana saya menghandle sampah yang saya hasilkan. Nanti bisa dilihat di videonya nanti saat saya camp di gunung. Setelah parkir kendaraan di Cibodas, kami berdua menyewa angkot untuk mengantarkan kami ke titik awal pendakian, yaitu di Desa Gunung Putri. Dan seperti biasa, kami selalu beli nasi bungkus untuk makan siang di jalan. Sepanjang jalur setapak Gunung Gede memang banyak warung, tapi hanya menjual goreng-gorengan dan Indomie. Hari ini pendaki cukup ramai, terlihat dari iring-iringan yang mengular di jalur pendakian, dan setiap lokasi pos selalu penuh sesak dan hiruk-pikuk. Kami tidak berlama-lama berhenti di pos-pos tersebut. Dengan menggunakan teknis berjalan baby step, kami terus bergerak pelan dan konstan. Baby step adalah teknis berjalan mendaki dengan langkah-langkah kecil dengan kecepatan pelan dan konstan. Teknis melangkah seperti ini akan memudahkan kita mengatur nafas, dan jika sudah terbiasa, kita bahkan bisa tidak beristirahat dan berhenti di jalur pendakian, dan hanya berhenti di setiap pos-pos perhentian saja, dan itu pun bisa kita atur hanya 3-5 menit. Kurang seberapa? Udah sampai di Simpang Maleber. Jam 11-an siang, kami memasuki kawasan alun-alun Surya Kencana. Kami akan mendirikan tenda di wilayah barat alun-alun ini.
agar pendakian ke puncak besok tidak terlalu jauh dari lokasi kami nenda. Belum begitu banyak pendaki yang sampai di alun-alun ini. Tadi saat kami melewati pos Buntut Lutung, banyak yang tengah beristirahat di sana. Cuaca cerah terkadang berawan. Semoga sampai kami mendirikan tenda nanti tidak turun hujan. Saat mendirikan tenda, di arah barat nampak kumpulan awan cumulonimbus bergerak naik, mulai menutupi Gunung Gede. Tampaknya akan segera turun hujan. Air mengenang sampai ke bawah. Ini kita sudah duduk di atas air. Tutup aja di pintunya. Biar enggak ini. Hujan udah setengah jam. Iya, Besar hujannya. besar hujannya. Aman. Aman. Aman semua. Hujan, air mengalir di bawah tenda. Hujan berhenti setelah lebih dari 1,5 jam turun mengguyur kawasan Gunung Gede. Senja pun mulai menjelang. Gelap pasti sedikit demi sedikit akan mulai menyelimuti kawasan alun-alun Surya Kencana. Saya dan istri sejenak menikmati suasana sore dengan secangkir teh panas dan kopi panas di tangan. Momen seperti ini yang selalu dirindukan saat berkutat dengan ritme keseharian. Dan Surya Kencana pun jatuh di pelukan malam. Nah, nasi opor ayamnya sudah siap disantap. Hanya masaknya 15 menit. Praktis kan?